pendistribusian, khususnya dari Direktorat Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Baja dan Logam, dalam rangka mencoba melalui berbagai kebijakan tata niaga import atau iklim usaha industri, bagaimana menjaga untuk kelangsungan hidup daripada dua industri ini, refraktori maupun isolasi. Dalam jangka panjang, industri refraktori dan isolasi Indonesia sangat prospektif apabila didukung potensi ketersediaan bahan baku serta adanya pertumbuhan pasar dalam dan luar negeri. Bahan baku refraktori ini menjadi penting terkait ketersediaan dan kualitas yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan proses industri manufaktur tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat di slide yang nomor 3, bisa sekalian slide-nya ya, di-share gitu. Ya. Industri refraktori di Indonesia terkonsentrasi selama ini tentu kita lihat masih di Pulau Jawa, ya. Selain memiliki keunggulan dari segi keberadaan industri manufaktur serta infrastruktur dan sarana penunjang kegiatan industri, juga memiliki jaringan akses bahan baku, energi, air, telekomunikasi, pasar, hingga ketersediaan tenaga kerja menjadikan pertimbangan utama dalam memilih lokasi industri. Menurut data yang dikumpulkan melalui BPS dan Asrindo yang kemudian diolah kembali, ada 24 industri refraktori yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, Banten, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, di mana jumlah terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Bapak Ibu, kenapa kami memaparkan ini? Karena kami lihat bahwa penyebarannya belum sejalan dengan keadaan terkini dari industri user penggunaan daripada refraktori. Kita ketahui hampir sebagian besar keberadaan smelter-smelter itu berada pada Pulau Sulawesi. Namun demikian, Sulawesi dan Kalimantan. Namun kemudian kita lihat bahwa klaster daripada industri refraktori masih sangat terklaster ya di sekitar Pulau Jawa. Dan ini tentu Bapak Ibu secara rantai nilai ya tentu akan memakan ongkos produksi yang jauh lebih besar mungkin daripada impor kita gitu ya. Nah, nanti mungkin dengan pemetaan ini kita bisa coba satu saat untuk mulai teman-teman menggeser mungkin ke arah di mana berada. Pada slide keempat, Bapak Ibu, kita lihat bahwa produk refraktori umumnya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor dan api pada industri semen, keramik, kaca, dan pengecoran logam. Nah, jumlah kebutuhan produk refraktori untuk industri manufaktur Indonesia pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 238.871 ton per tahun. Dan seperti yang tadi kami kemukakan di awal, industri penyerap produk refraktori terbesar adalah industri semen, besi dan baja, aluminium, nikel, tembaga, dan kaca. Industri semen mengkonsumsi sekitar 0,7 kg per ton, industri besi dan baja mengkonsumsi 11 kg per ton, industri aluminium, nikel, tembaga mengkonsumsi 10 kg per ton, dan industri kaca mengkonsumsi 5 kg per ton. Dalam catatan kami, produk refraktori yang paling banyak diimpor adalah HS 6902.10.00 jenis refraktori brick dari komposisi kimia jenis basa. Kemudian HS 6903.10.00 untuk refraktori berbentuk lain dari komposisi kimia jenis netral. Dan HS 3816.00.10 untuk refraktori unshipped
semen tan api selain bahan alumina. Sedangkan produk refraktori yang paling banyak diekspor adalah HS6902 2000 untuk refraktori brick dari komposisi kimia jenis asam, kemudian HS6903 20.00 untuk refraktori berbentuk lain dari komposisi kimia jenis asam, dan HS3816.00.10 untuk refraktori unshaped semen tan api selain bahan alumina. Melihat produksi nasional industri refraktori diperkirakan sebanyak 60.000 ton dan sisanya dipenuhi oleh produk impor sebesar 183.871 ton pada tahun 2018. Dengan demikian, kemampuan industri refraktori kalau kita lihat dalam negeri hanya mampu menyumbang sepertiganya dari kebutuhan nasional, dengan industri yang dominan ada industri besi, baja, semen, nikel, aluminium, tembaga, dan industri kaca. Nah, pada slide berikutnya kita lihat Bapak Ibu, produk Rockwool memiliki kebutuhan dalam negeri sebesar 22.343 ton per tahun. Sedangkan kapasitas terpasang industri Rockwool sebesar 35.000 ton per tahun. Namun utilisasinya masih rendah, hanya mencapai kurang lebih 23% dari total kapasitasnya secara nasional. Pasokan industri Rockwool sebesar 8.119 ton per tahun. Ini Bapak Ibu kalau kita tilik lebih lanjut, dikarenakan pasar dalam negeri masih sangat dipenuhi oleh Rockwool asal impor China dan Malaysia. Meskipun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai impor Rockwool naik dan menurun. Namun untuk meningkatkan utilisasi industri Rockwool dalam negeri, tentu seperti hanya tadi refraktori, perlu kebijakan iklim usaha agar dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Pada slide yang ke-9, Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa kondisi pasar dalam negeri untuk Rockwool masih dikuasai produk impor, maka perlu adanya strategi dan langkah-langkah substitusi impor Rockwool yang pada akhirnya bertujuan untuk mengembangkan industri dalam negeri yang memiliki daya saing yang baik. Saat ini Kemenperin merencanakan akan menyelesaikan penyusunan SNI wajib, ya SNI wajib yang akan berlaku tahun 2021, dan juga pengusulan instrumen LARTAS ke Kemendak, persetujuan impor dan laporan surveyor. Nah, bahan baku untuk industri refraktori masih didominasi oleh bahan baku impor dengan perbandingan bahan baku impor 55% dan bahan baku lokal 45%. Masih tingginya penggunaan bahan baku impor dibandingkan lokal dikarenakan bahan baku yang tersedia dalam Indonesia belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan untuk pembuatan refraktori, diakibatkan beberapa alasan, antara lain masih banyak mengandung unsur Fe, ya, besi, sehingga diperlukan pengolahan lebih lanjut sebelum dapat digunakan sebagai bahan baku refraktori. Pengolahan unsur Fe ini memerlukan biaya yang tidak sedikit yang akan mengakibatkan biaya bertambah pada pembuatan refraktori, khususnya untuk jenis-jenis refraktori yang membutuhkan suhu tinggi, Bapak Ibu ya. Struktur biaya produksi untuk industri refraktori sebagian besar untuk kebutuhan bahan baku sebesar 93,60%, kemudian tenaga kerja langsung 4,21%, dan lain sebesar 1,17%, energi 0,52%, dan 0,9% digunakan untuk tenaga kerja tidak langsung. Artinya Bapak Ibu, kalau kita lihat ketergantungan industri refraktori adalah pada industri bahan baku, dan kita tahu bahwa khusus untuk bahan baku berbasis alumina, ya walaupun kita sebenarnya mempunyai bahan baku itu, namun selama ini kita masih mengimpor dengan cukup besar. Secara umum, potensi bahan baku utama refraktori Indonesia begitu melimpah dan tersebar di seluruh Indonesia, namun tidak dibarengi oleh kualitas bahan baku yang stabil, yang cenderung mengalami fluktuasi. Kualitas yang tidak stabil ini mempengaruhi kualitas produk refraktori yang diproduksi.
Beberapa permasalahan yang ditemui dalam aspek bahan baku refraktori sebagai berikut. Kualitas bahan baku refraktori, kualitas endapan mentah umumnya tidak seragam, yang menyebabkan kualitas secara keseluruhan tidak memenuhi persyaratan standar bahan baku refraktori. Kemudian sebaran sebagai jenis endapan bahan baku terdapat di tempat-tempat tertentu sesuai dengan kondisi geologi daerahnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sementara industri refraktori terkonsentrasi di Pulau Jawa. Itu yang saya katakan di awal, Bapak Ibu, di mana tempat end user-nya yang memakai jauh dari tempat di mana diproduksi, namun juga kita lihat bahwa tempat di mana berasalnya bahan baku kadang-kadang juga jauh. Jadi kalau logika kita, bagaimana 2 kali logistik itu sangat mempengaruhi daripada biaya produksi. Ya. Kemudian pencapaian akses ke lokasi endapan yang dianggap cukup punya prospek untuk dikembangkan masih rendah di wilayah Indonesia bagian timur. Kemudian bahan baku yang akan dimanfaatkan memerlukan kualitas yang cukup baik, sementara di Pulau Jawa ketersediaan bahan baku refraktor sudah terbatas sehingga penambangan akan menimbulkan masalah lingkungan. Bapak Ibu, kalau kemudian kita lihat di slide yang ke-13, kualitas dan karakteristik dari refraktori yang sangat bervariasi, maka para konsumen biasanya melakukan uji kimia dan fisika untuk memastikan bahwa refraktor yang mereka beli memenuhi kebutuhan mereka. Tergantung penggunaannya, konsumen biasa melakukan uji termal, daya tahan terhadap gesekan dan korosi, permeability, daya tahan oksidasi, dan uji lainnya. Oleh karena itu, pengembangan industri hulu dan hilir adalah lebih difokuskan terhadap produksi refraktori yang lebih tahan, more durable refraktori. Secara signifikan, produksi refraktor yang lebih tahan ini digunakan untuk dapat memenuhi suatu penerapan aplikasi tertentu. Nah, pada slide yang ke-14, Bapak Ibu, dalam rangka mempercepat upaya memperkuat struktur industri refraktori nasional, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Perusahaan, tentu membuat pemetaan bahan baku refraktori nasional terinci dan terukur, dengan berkoordinasi bersama Kementerian SDM, Lembaga Litbang, dan tentu salah satunya adalah Balai Besar Keramik kita. Menyusun kebijakan regulasi untuk mendorong investasi industri bahan baku refraktori, industri hulunya melalui kerjasama industri refraktori dengan pemegang IUP. Mendorong pengembangan industri refraktori Pulau Jawa sebagai bentuk dukungan kebijakan percepatan pemerataan industri seluruh wilayah Indonesia, seperti Pulau Sulawesi untuk mendukung industri semen, smelter, dan lain-lain. Kemudian melakukan kajian pengembangan industri hulu, pemurnian dan penyiapan bahan baku industri refraktori nasional, kemudian mendukung dan menyelenggarakan pengembangan bersama penelitian pengembangan litbang bidang industri refraktori antara dunia usaha dengan lembaga penelitian atau program tinggi, kemudian mendukung dan menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia bagi industri refraktori melalui bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan. Walaupun Bapak Ibu, ya ini kadang saya bersama Pak Gunawan ini selalu berkeluh kesah ini. Ya. Kadang kita dengan segudang keinginan dalam rangka mempercepat upaya memperkuat struktur industri ini selalu terkendala dengan yang namanya anggaran, gitu ya. Ya ini karena sehingga kami berterima kasih ya Pak Gun ya dengan beberapa teman khususnya Pak Ivan gitu ya, beberapa peralatan ya dalam waktu dekat kita berharap peralatan itu datang untuk membantu kita di dunia litbang ya, yang dilakukan oleh teman-teman dari bantuan dari teman-teman dari Nijas. Ya kami berharap juga dalam kesempatan lain ya teman-teman dari industri ya yang hadir dalam kesempatan ini ya Pak Riko dan teman-teman juga mungkin kami berharapkan juga partisipasinya Pak Riko untuk kesempatan di kesempatan lain kiranya mungkin untuk beberapa infrastruktur bisa kita kolaborasikan dan bantuan dari teman-teman dari Asrido. Dengan demikian Bapak Ibu, terima kasih
kami aturkan kepada teman-teman di Balai Besar Keramik yang telah menginisiasi dan melaksanakan webinar ini, apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang, dengan satu semangat bahwa sama-sama kita ingin membangun industri refraktori dan isolasi ini, dan dalam kesempatan ini kita harapkan menemukan satu statement bersama, ya, apa yang harus kita lakukan bersama dalam rangka membangun kemandirian bahan baku dan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan dalam penyampaian. Juga dalam kesempatan ini marilah kita berdoa bersama agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu, sehingga kita dapat beraktivitas maksimal gitu ya. Dan kita harapkan bahwa selama pandemi ini tentu kita diberikan kesehatan untuk dapat melalui masa-masa ini. Saya berharap semoga industri refraktori dan isolasi dapat melakukan penguatan, inovasi, serta tangkas dalam beradaptasi terhadap tantangan di masa depan, dan kita tetap harus optimis bahwa 2021 segala yang tersekat di 2020 akan semua dihamburkan ya di 2021, sehingga segala aktivitas dan target-target dari teman-teman di refraktori dan isolasi dapat terrealisasi ya. Dengan demikian kami menyampaikan selamat untuk kita semua melakukan diskusi, dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berbagai manfaat, ide ya keluar untuk hari ini. Sama-sama yang tadi saya katakan, bagaimana kita bisa mengambil kesimpulan, statement bersama untuk membangun selanjutnya industri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Adi Rohmanto atas pemaparannya terkait kebutuhan dan perkembangan material tahan panas atau refraktori pada saat ini. Hadirin yang kami hormati, mari kita lanjutkan acara webinar siang hari ini dengan topik utama, material tahan panas, refraktori, bahan baku, dan aplikasinya, yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Kristanto Wahyudi, STMT, peneliti dari Balai Besar Keramik, Insinyur Riko Herianto, Sekjen Asrindo, dan Bapak Insinyur H. Ipan Kuntara, Direktur PT Nichias Rockwool Indonesia. Topik ini akan dimoderatori oleh Ibu Cucu Setiawati STMSI, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Ahli Teknologi Balai Besar Keramik. Kepada para narasumber serta Ibu Cucu, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Adi Rohmanto, yang terhormat Bapak Dr. Gunawan, Bapak Ibu para Kepala Balai Besar dan Baristan atau yang mewakili, dan juga para Bapak Ibu tamu undangan dan peserta webinar yang berbahagia. Perkenan memandu acara diskusi panel pada siang hari ini dengan topik material tahan panas atau refraktori, bahan baku dan aplikasinya. Pada siang hari ini sudah bergabung bersama kita semua 3 orang narasumber yang akan memberikan materi yang tentunya relevan dengan topik webinar kita pada siang hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu 3 orang narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Kristanto Wahyudi. Beliau adalah peneliti di Balai Besar Keramik. Selamat siang Bapak Yudi, sudah bergabung ya Pak? Sudah Bu. Baik, terima kasih. Kemudian ada Bapak Insinyur Riko Herianto.
Beliau adalah Sekjen Asosiasi Refraktori dan Isolasi Indonesia atau ASRINDO. Selamat siang Bapak Riko, apa kabar Pak? Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami Pak. Ya. Kemudian yang terakhir ada Bapak Insinyur H. Ivan Kuntara. Beliau merupakan Direktur PT Nicias Rokul Indonesia. Selamat siang Pak Ivan. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung bersama kami ya Pak ya. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum kita mulai sesi pemaparan materi, untuk tertibnya sesi ini, saya ingin sampaikan bahwa waktu yang diberikan kepada para narasumber untuk menyampaikan materinya adalah masing-masing selama 15 menit. Setelah pemaparan materi, saya akan buka untuk sesi diskusi. Namun apabila Bapak Ibu sudah mempunyai pertanyaan sebelum para pemberi materi menyelesaikan materinya, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Q&A pada panel Zoom. Silahkan menuliskan pertanyaannya di situ, nanti saya akan membacakan pertanyaan. Apabila pertanyaannya banyak, karena kita dibatasi oleh waktu, maka saya akan memilih beberapa pertanyaan yang dapat mewakili untuk setiap pembicara. Namun untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung nanti bisa menggunakan fitur raise hand ya Bapak Ibu. Namun nanti setelah para narasumber selesai menyampaikan materinya. Waktu untuk diskusi kurang lebih 20 menit. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya langsung saja saya akan undang pembicara yang pertama, yaitu Bapak Kristanto Wahyudi STMT, yang akan menyampaikan materi dengan judul Karakteristik dan Aplikasi Refraktori di Industri. Mungkin sedikit CV yang saya sampaikan terkait Bapak Kristanto Wahyudi. Beliau lahir di Bandung tanggal 16 Mei 1976 dengan pendidikan terakhir Teknik ITB S2 dan pengalaman kerja di Balai Besar Keramik dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Kepada Bapak Kristanto Wahyudi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kepada Bapak Adi Rohmanto, Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian dan Logam. Dan juga kepada yang terhormat Bapak Gunawan sebagai Kepala Balai Besar Keramik, kemudian Bapak Riko Herianto dari Sekjen ASRINDO, dan kepada yang terhormat Ivan Guntara dari PT Nicias Rokul Indonesia, dan juga kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pada webinar kali ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang. Baik, pada acara kali ini saya akan memaparkan tentang materi refraktori, karakteristik dan aplikasinya. Kenapa saya tidak menyinggung tentang bahan baku? Karena harus diakui bahwa bahan baku untuk refraktori di Indonesia masih sangat sukar untuk didapatkan. Bahan baku yang mungkin ada adalah dari bahan baku dari bauksit untuk diolah menjadi alumina yang masih yang berada di daerah Kalimantan Barat, dan itu pun masih belum tentu digunakan untuk seluruhnya untuk sebagai bahan baku refraktori. Jadi bahan baku refraktori yang lainnya masih tetap impor. Nah, bagaimana tentang refraktori ini? Secara definisi bahwa refraktori ini adalah dari bahasa Latin, artinya refraktarus, stubborn, keras kepala, dan menurut Webster English Dictionary, refraktori adalah material yang tidak mengalami deformasi dan perubahan kimia secara signifikan pada suhu tinggi. Kemudian berdasarkan ASTM C71, bahwa refraktori merupakan material yang non-metal atau non-logam yang memiliki sifat fisik dan sifat kimia yang bisa diaplikasikan pada suatu struktur atau suatu komponen dari suatu sistem yang bisa diekspos pada suhu tinggi, yaitu di atas 538 derajat Celcius. Kemudian berdasarkan JIS, ini sudah dibagi dua,
yaitu material yang dibentuk seperti bata, blok, atau tape hole, yang bisa bertahan pada suhu tinggi di atas 1.500 derajat Celcius, atau unstable material seperti mortar, castable, plastik, dan sebagainya yang bisa bertahan pada suhu di atas 800 derajat Celcius. Itu adalah definisi dari refraktori. Kemudian secara sejarahnya bahwa refraktori ini dimulai dari zaman perunggu, yaitu dimulai dari pembentukan tungku ladang dengan bahan baku dari fire clay, kemudian pada zaman besi, mulainya peleburan besi dengan menggunakan bahan baku silika dan fire clay. Lalu pada abad 17 mulai pembentukan kaca, peleburan kaca dibuat dari bata api. Lalu pada abad 19 mulai produksi baja dengan bahan baku dari dolomite, kemudian magnesit. Kemudian di awal tahun abad 20 pembentukan pertama dari unstable refraktori dalam bentuk massa plastik. Nah, perkembangannya refraktori berdasarkan komposisi kimia dimulai dari fire clay, magnesia dolomite, electric fused cast refraktori, kemudian chrome magnesit, lalu carbon containing. Nah, sifat-sifat dasar dari refraktori ini adalah kemampuannya untuk bertahan pada suhu tinggi, kemudian kekuatannya pada suhu tinggi, kemudian ketahanan letak yang cukup tinggi, stabilitas volume tinggi, ketahanan terhadap korosi yang sempurna, tahan terhadap pengikisan, abrasi, dan erosi, kemudian ekspansi termal yang rendah, tahan terhadap kejut suhu, konduktivitas termal, tinggi rendahnya bergantung pada sifat kejut atau suhu dan insulasi atau sifat insulasi yang diinginkan. Kemudian densitas dan porositas juga sangat bergantung pada karakter yang dibutuhkan, apakah mau dense atau mau bersifat sebagai insulating. Kemudian karakteristik utama yang bisa diukur adalah sifat fisik, sifat mekanik, thermal, termomekanik, abrasi, korosi, dan juga refractoriness. Sifat fisik, porositas yang bisa diukur adalah apparent porosity dan juga bulk density. Apparent porosity merupakan rasio volume dari seluruh pori terbuka terhadap seluruh volume bahan, kemudian bulk density berat per unit bulk volume refraktori. Jadi di dalam refraktor ini terdapat pori yang tertutup dan juga pori yang terbuka. Pori yang tertutup dan pori yang terbuka ini akan menentukan densitas dari refraktorinya. Semakin banyak porositasnya akan semakin berkurang densitasnya. Kemudian porositas yang tinggi efeknya adalah pada konduktivitas cukup rendah, kemudian ketahanan yang tinggi terhadap fluktuasi termal. Karena pori merupakan ruang terbuka, maka refraktori akan mengakomodir ekspansi suhu yang secara tiba-tiba. Tapi berpengaruh juga terhadap kekuatan yang mengurangi kekuatannya. Porositas tinggi berarti hanya sedikit partikel yang saling kontak, sehingga ketahanan terhadap beban akan semakin berkurang. Kemudian ketahanan terhadap abrasi, erosi, dan pengikisan juga sangat rendah. Ketahanan terhadap serangan kimia juga akan semakin rendah. Ini adalah efek dari porositas yang tinggi. Kemudian sifat fisik lainnya adalah specific gravity, adalah rasio antara densitas ideal suatu bahan tanpa berpori terhadap bahan referensi dengan kondisi uji yang sama. Yang paling tinggi adalah zirconia memiliki specific gravity sekitar 6,1. Kemudian susut bakar adalah merupakan suatu kontraksi secara dimensional selama pemanasan, termasuk saat pengeringan terjadi karena pengurangan volume dan jumlah pori. Susut bakar yang tinggi sangat tidak diharapkan akan beresiko terjadinya warpage dan juga retak selama proses penyusutan. Kemudian permeabilitas, kecepatan fluida masuk ke dalam pori-pori, semakin interkoneksi antar pori semakin tinggi permeabilitasnya. Permeabilitas yang rendah merupakan sifat penting dari refraktori yang bersinggungan dengan cairan dan gas panas. Lalu sifat lainnya adalah sifat mekanik. Sifat mekanik ditentukan dari bagaimana bahan refraktori tersebut bereaksi terhadap tekanan mekanik yang dilakukan kepada dirinya. Salah satunya adalah cold casing strength, yaitu sifat kompresi dari material refraktori pada kondisi ambien atau suhu ruangan. Di balai besar keramik kita memiliki alat cold casing strength untuk menguji cold casing strength. Jadi nilainya adalah besarnya tekanan dibagi terhadap luasan dari material refraktorinya.
Kemudian sifat mekanis yang lainnya adalah core modulus of rupture atau kuat lentur, merupakan kekuatan material menahan deformasi pada beban lentur tertentu. Jadi adalah 3 point bending strength.